Hati-hati. Ulama bukan berarti warathatul anbiya semuanya, saudara. Tapi ulama bisa masuk neraka sebelum manusia yang lainnya. Kenapa? Karena hasudnya tadi itu. Kenapa? Karena tidak ngamalkan ilmunya. Ada satu hadis di dalam kitab Ihya itu disebutkan, dan ini adalah penting untuk kita ingat selalu. Beliau Nabi SAW bersabda begini, sittatun yadkhuluna nar qablal hisabi bisittah. Ada 6 orang masuk ke neraka sebelum dihisab karena sebab 6. Jadi cepat mlebu neraka. Belum orang dihisab, ini dahuluan masuk neraka ini. 6 golongan ini, dan jangan sampai kita termasuk 6 golongan ini. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan selamat semuanya, amin. Pertama, al-umara'u bil jawri. Al-ulama'u bil jawri. Al-umara'u bil jawri. Umara dia masuk neraka sebelum dihisab karena kezalimannya. Hati-hati loh. Yang jadi pejabat, yang jadi DPR, yang jadi pegawai negeri, Anda semuanya bisa cepat maupun rokoi. Kalau kamu tidak adil, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Yang adil. Dipilih sama rakyat, nggak perhatian sama rakyat inti mas. Acara 5 tahunan sekali hanya cari dukungan, baru masuk pasar inti. Sebelumnya kemana kau? Baru kamu masuk ada di pertanian. Sebelumnya kemana? Gambarnya dipajang ada di mana-mana. Bosan ngeliat wajahnya kau. Hati-hati, hati-hati. Kalau Anda tidak merasa bisa melaksanakan tugas, jangan nyalon. Inti berarti calon penghuni neraka. Awas, hati-hati. Dan bagi orang yang tahu tentang kezaliman, jangan pura-pura dukung. Inti sama-sama rombongan masuk neraka nanti. Kata Nabi SAW, sayati ba'di umara yadlimun wa yakdibun faman saddaqahum bikadzibihim wa anahum ala dhulmihim falaysa minni walastu minhu wa ana minhu bari wa lam yarid alayyal haud. Kata Nabi SAW, akan datang setelah wafatku pejabat-pejabat yang pembohong dan zalim. Barang siapa yang membenarkan kebohongannya, barang siapa yang membantu kezalimannya, dia bukan golonganku dan aku tidak dalam golongannya, dan dia tidak akan sampai ke telaga Hotku nanti di hari kiamat. Enggak dikasih telaga Hot Nabi, enggak direken sama Nabi SAW. Kalau enggak sampai telaga Hot Nabi, ya di jahanam, saudara. Enggak ada lagi pilihannya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, al-Arab bil asabiyah. Orang Arab yang karena kefanatikannya, singda Arab berarti elek. Kalau orang Arab pasti benernya, nggak boleh. Intinya sebetulnya bukan Arabnya, asabiyahnya, fanatiknya. Kalau bukan organisasi kami, salah semuanya, sesat semuanya. Hati-hati asabiyah. Gak ada yang jamin kamu benar, saudara. Allah Maha tahu siapa kamu. Huwa a'lamu bimanittaqwa fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqwa. Jangan kamu sucikan diri kamu. Allah Maha tahu dengan hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan masuk organisasinya, sing mimpin kon, ndak atine melok aku. Kalau tidak masuk organisasi ini, maka sesat, masuk neraka. Neraka imbamu.
pakai otak kalau ngomong, yang ilmiah kalau ngomong. Awas, hati-hati, kita jangan mau ditipu dengan orang-orang yang model begini. Kita harus tegas dalam yang hak. Hak itu adalah bukan dari organisasi. Hak itu bukan dari orang Arab. Hak itu bukan dari orang Jawa. Hak itu adalah dari Allah. Al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas. Silahkan, kita ini fanatik tapi diukur dengan Al-Quran dan hadis. Fanatiko dengan aulia, fanatik dengan sahabat, fanatik dengan para nabi, ukur dengan Al-Quran dan hadis. Jangan kita fanatik dengan nafsu. Jangan. Awas, hati-hati. Kamu anggap kamu sukses kalau kamu tadi itu dipilih. Belum tentu kalau menjadi orang yang terhormat di hadapan manusia, terhormat di hadapan Allah. Jangan-jangan kamu menjadi orang yang dilaknat dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dibongkar nanti oleh Allah. Yang berikutnya, waddahaqin bil kibir. Tokoh masyarakat dengan kesombongannya. Tokoh masyarakat dengan kesombongannya. Tokoh-tokoh, mau kau tokoh agama, mau kau tokoh organisasi, mau kau tokoh partai, mau kamu tokoh pemerintah, tokoh siapapun, kamu menjadi orang yang cepat masuk neraka kalau kamu menjadi orang yang sombong. Tawadhu itu yang mengangkat derajat kamu. Lihat bagaimana para anbiya, para mursalin, mereka orang yang tawadhu. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin dunia akhirat. Tapi bagaimana Allah merintahkan, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Tawadhu'lah wahai Muhammad kepada pengikut kamu daripada golongan orang yang beriman. Jangan merasa ente hebat pendapat Anda, pemikiran Anda. Wong Anda sama tetangganya gak perhatian. Dengan murid sendiri aja nggak perhatian kadang-kadang. Awas, hati-hati tokoh-tokoh. Jangan merasa sombong. Tawadhu'lah. Masih ingat Ki Abdul Majid kan? Tawadhu mereka. Khususnya kepada para habaib, para ulama, tawadhu. Masih ingat Ki Abdul Hamid? Tawadhu. Nggak pakai itu, masuk TV nggak pernah. Nggak pernah masuk TV. Nggak pernah juga gambarnya dari jalan-jalan. Nggak ada. Tawadhu mereka. Nggak mau. Tampil nggak mau. Di atas mimbar pun nggak kadang-kadang. Tapi Allah angkat kok derajatnya. Dicintai sama masyarakat. Walaupun nggak pakai jurkam. Dicintai sama masyarakat. Kamu bayar jurkam tetap tidak percaya orang sama kamu. Karena itu tawadhu, itu yang membuat orang itu akan tertarik, saudara. Yang keempat, wa ahlur rustaq bil jahalah. Orang-orang desa, orang-orang pelosok dengan kebodohannya. Wah, repot. Orang kalau tidak berpendidikan, kalau bodoh itu Pak, repot. Kenapa? Yang ditampilkan sopo sing wani mbek aku. Akhirnya jadi preman. Akhirnya jadi geng motor. Akhirnya jadi anak-anak PAM. Akhirnya jadi perampok. Akhirnya jadi orang yang sadis, pembunuh bayaran. Akhirnya menekan sana, menekan sini. Ini orang yang tidak berpendidikan dengan kebodohannya, saudara. Dan ini kadang-kadang dimanfaatkan sama beberapa orang. Dibayar untuk menekan kepada yang lainnya. Ini sama-sama masuk neraka cepat, saudara. Nah, biar secepatnya. Ini perut sudah mulai nuntut kita untuk diisi. Yang keberapa? Yang kelima. Wattujar bil khianah. Masuk neraka sebelum hisab, saudara. Yaitu pedagang-pedagang dengan pengkhianatan.
Ahli dagang tapi berkhianat, nggak jujur. Nggak jujur itu macam-macam. Nggak jujur yang paling top. Nah ini. Dan ini penting sekali untuk diketahui bagi warga Indonesia. Ada orang dagang cari keuntungan. Jujur, bagus saudara, bagus. Tapi ada bukan begitu saudara. Bukan nurut sama pemerintah. Pemerintah diatur untuk membuat undang-undang, untuk membuat peraturan supaya dia mulus pekerjaannya. Negara dirampok saudara. Jadi mereka bayar DPRK atau pemerintahkah buat undang-undang peraturan yang sekiranya tidak terganggu pekerjaannya. Ini yang lebih bahaya saudara daripada orang kece-kece yang khianat. Ini lebih berbahaya. Programnya begitu kadang-kadang. Awas, hati-hati. Ya, awas, hati-hati, ini pengkhianat ini luar biasa. Kalau Anda berdagang dan Anda jujur tidak berkhianat, hebat derajatnya. At-tajirul muslim as-saduqul amin yuhsyaru ma'asyuhada yaumal qiyamah. Pedagang muslim yang jujur amanat, nanti di hari kiamat orang ini kumpul dengan orang mati syahid. Hebat itu. Dah yang terakhir, wal ulama'u bil hasad. Cepat masuk neraka saudara sebelum dihisab. Ulama karena sebab hasudnya, karena sebab kedengkiannya. Hasud. Yang dihasud kadang-kadang cucu Nabi. Yang dihasud kadang-kadang orang-orang yang soleh. Yang dihasud orang yang pakai serban. Yang dihasud orang yang pakai jenggot. Yang dihasud orang yang pakai gamis. Kita nggak peduli kamu pakai batik, batak, batuk. Nggak peduli. Tapi apa perlunya Anda ngomong model begitu? Ngajari orang benci dengan yang serbanan. Ngajari orang yang benci dengan berjenggot. Ngajari orang yang benci dengan pakaian Nabi. Apa perlunya, Wan? Apa perlunya? Nilai omongan itu apa nilainya? Lu kalau ada yang tidak beres, hati-hati. Bukan semua yang pakai gamis itu adalah orang yang soleh. Kadang-kadang mereka menggunakan gamis untuk membuat keresahan. Nggak apa-apa begitu. Hati-hati. Bukan yang pakai serban itu adalah orang-orang yang berilmu. Kadang-kadang mereka pakai serban, hatinya nggak baik, juga tidak melambangkan kebaikan. Nggak apa-apa kalau begitu. Tapi semua yang pakai cadar itu adalah salah. Semua yang pakai serban itu adalah salah. Nilai ngomongannya itu apa? Inti ini belajar di pondok atau orang pasaran kamu itu? Hati-hati. Ulama bukan berarti warathatul anbiya semuanya, saudara. Tapi ulama bisa masuk neraka sebelum manusia yang lainnya. Kenapa? Karena hasudnya tadi itu. Kenapa? Karena tidak ngamalkan ilmunya.